Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Wazan Hafiz. Di video kali ini kita akan memasukkan bagian making panel, bagian produk dan detail product detail page. Oke, bagian produk itu di sini. Sebelumnya itu dia masih sama ya, masih beda sama yang database. Ini udah bagian produk itu tadi ini dulu ya, bagian ini keseluruhan ini. Nah, pertama-tama kalian seperti kemarin hampir mirip ya. Pertama kalian pergi ke bagian ini app, kemudian app, kemudian liveware, kemudian masuk ke product page. Nah, di product page kita kasih ini kayak kemarin, tidak product page Elizabeth Store. Berarti ketika dia masuk ke bagian produk, maka title-nya sama Elizabeth produk. Kemudian with pagination, product query where is active. Kayak kemarin ketika datanya diaktifkan di bagian database-nya, maka dia akan muncul di sini. Jika dia nonaktifkan, maka di sini tidak akan muncul. Kemudian ada brands where is active, and get ID, name, and Slack. Seperti kemarin bagian yang ini bagian brand kita masukin juga. Kemudian ada kategoris ini, kemudian nah habis itu kalian masuk ke bagian product page .let yang ini, yang ada di resource view, kemudian liveware, buka product detail page. Pertama-tama kan di sini ada banyak ya, bagian produknya gambarnya banyak, tadinya ada banyak nih segini terus ke bawah. Nah, kita potong lagi, kita ambil satu bagian aja kemudian kita masukin datanya. Mana ya, sebentar. For free. Ini sama product name, product description, kemudian mana ya, agak bingung dah kalau nggak buat sendiri, agak bingung dah. Product image nggak langsung buat, agak bingung jadinya. Product name sebentar. Name ini kan yang bagian produk detail, ini yang gambar-gambar ini produk detail, ini produk page. Nah, produk page itu kategoris home udah kemarin, produk dan kategoris ini for each kemudian and for each, maka dia akan membaca jumlah dari kategori itu yang di database itu. Kita waktu itu bikin 4, jadi dia muncul hanya 4. Nah, munculnya 4 itu karena itu, sedangkan namanya dia di bagian ini dipanggil kategori name. Ini tadinya itu tempat tulisannya, kita ganti dengan fungsi kayak gini, kategori name, maka dia akan menyesuaikan dengan nama dari kategori di database yang bagian ini.
kemudian wire key, kategori ID, kategori slug ini belum ngerti nih, value nya kategori ID. Kemudian yang brand sama kayak tadi, kita for each brand as brand, kemudian and for each dengan nama sesuai juga dengan yang ada di database. Kita hanya berikan 4 brand. Kemudian wire key, coba kita tanya yuk, wire key itu apa sih? Tanya ChatGPT. Apa fungsi dari, kita lihat fungsi dari wire key brand ID cukup penting saat looping di livewire. Mari kita bahas apa itu wire key. Wire key adalah atribut khusus livewire yang memberikan identitas unik ke elemen HTML atau komponen livewire saat digunakan dalam loop for each for else. Loop data yang bisa berubah panjang urutannya. Masih belum paham. Kalau ini bagian ID brand slug apa nih? Oke, kita ID brand slug. Oke, kamu menanyakan bagian ini, mari kita urai satu-satu. ID itu brand slug. ID adalah atribut HTML unik untuk sebuah elemen di halaman. Sini kamu menggunakan brand slug, berarti setiap brand punya ID unik berbasis slug. Selanjutnya produk status belum kita ubah-ubah. Price juga belum kita ubah. Nah, yang kita ubah produk grade-nya nih. Produk as produk. Produknya itu dia yang ini guys, bukan yang ini ya, ini dia produknya ini. Produk as produk. Wire key tadi menggunakan wire key, kemudian ditambahkan produk slug di bagian anchor ref ini. Kemudian image SR source-nya itu kita kasih URL store product image. Ini tuh buat manggil data gambar yang ada di database storage penyimpanan, kemudian produk gambar, maka produknya akan muncul di sini guys. Nih. Sedangkan namanya, bagian namanya ini itu diatur, dipanggilnya dengan yang ini seperti biasa, variable product name itu. Kemudian ke bawah lagi di sini ada produk name juga. Ini yang mana nih, produk name juga. Nah, kemudian ini number of currency product price. Ini tuh buat menambahkan harga yang sudah kita isi di bagian datanya ya, datanya. Nih, yang awal-awal itu kita buat. Kemudian pagination. Pagination itu buat produk link. Buat ngelink. Link bagian yang ini ya. Bagian yang ini guys, mana sih? Bagian ini. Ini muncul, kemudian yang nomor 2 ini error guys. Gambarnya malah nggak berubah. Aduh, error ternyata error. Bisa, 2 bisa, 3 bisa.
duanya error guys. Saya belum mengetahui nih, saya nanya tuh array apa gitu, arraynya dia yang dipanggil cuman bagian ganjil aja, nggak tahu nih, nggak paham. 1 3 begitu. Kemudian bagian product detail page juga. Oh, kita lihat dulu ya produk. Di sini dikaitkan juga produk, paginated 6, brand, where, ini yang kemarin lagi itu yang diaktifin, dia akan nyala, dia akan muncul atau tidak akan muncul. Kemudian juga kita berikan produk where slug this slug is first or fail. Kemudian baru diatur di tempat yang tadi product detail page, product name, is set main image, is set image. Nah ini yang saya belum mengerti nih, buat manggil gambar itu yang di bagian pilihan 1 2 3 itu urutannya gambar div class relative MB6 10 kali alt produk name. Nah ini buat produk nama juga. Oh ini buat ngatur gambarnya yang tadi. Kalau yang produk itu apa ininya, apa bagian-bagian luarnya, sedangkan yang detailnya mendetail lagi. Produk name, free shipping, detail produk price juga ada. Produk description itu yang ada di dalam ini guys. Nah kayaknya produk detail yang di dalam ini nih. Seharusnya di sini ada produk detail di tengah-tengah sini, tapi saya nggak isi karena nggak sempet ya, buru. Kemudian bagian mana lagi, di card. Udah itu aja guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf jika banyak yang tidak tahu dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.